Filsafat itu kan identik dengan pertanyaan ya, mempertanyakan dan terus mempertanyakan sampai mendapat hal yang benar. Kita ini diajak untuk memahami suatu hal itu kayak lebih beruntut gitu dari awal sampai akhirnya. Kadang-kadang kayak belajar filsafat kan mikir, kita terlalu gini, terlalu gimana sih dibilang ya. Otak kita diajak muter-muter, tapi ternyata enggak gitu. Kita diajak lebih lebih menghargai proses. Kita jadi tahu nih nggak cuman hasilnya aja, hasilnya seperti ini, tapi kita juga melihat dari di awal seperti ini, kemudian memasuki fase ini seperti ini. Jadi itu yang menyebabkan kita lebih bahwa yakin dari hasil ini ada proses yang jelas begitu. Kalau kita bertanya tentang sesuatu bukan berarti kita meragukan, tidak, tetapi kita ingin memperkuat, mempertebal keimanan kita. Itulah kenapa anak filsafat justru bukan menjadi anak yang ateis. Filsafat itu mother of science. Mungkin kalau anak-anak filsafat sih sudah tidak asing lagi dengan istilah itu, karena filsafat adalah asal mula dari segala ilmu pengetahuan yang ada.
Om Swastiastu. Halo Sobat Empu Kuturan yang ada di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bersama saya, Sinta Pratiningsih yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Jadi di cuaca yang cukup cerah ini, kita akan membahas terkait apa sih sebenarnya itu filsafat dan bagaimana program studi filsafat yang ada di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Podcast kali ini saya tidak menyendiri, melainkan sudah kedatangan 2 narasumber yang asik banget diajak berbincang terkait filsafat. Nah, oke, kita sapa yang pertama dulu. Halo Ibu dosen yang cantik sekali, bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, selamat sore juga moderator kita yang cantik banget untuk hari ini ya. Jadi perkenalkan sahabat Empu Kuturan TV yang ada di rumah, saya Ayu Veronica Somawati. Di sini saya dosen di Prodi Filsafat Hindu Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja gitu. Oke, itu dia perkenalan singkat dari Ibu Vero. Perlu diketahui juga, Ibu Vero ini merupakan Sekretaris Prodi Filsafat Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Beranjak ke kakak yang tampan, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo Sobat Empu Kuturan di rumah. Jadi perkenalkan, saya Putu Bratria Damadayanu, bisa dipanggil Dama. Saat ini saya semester 5 di Stah Empu Kuturan Singaraja, Prodi Filsafat Hindu. Wow, Kak Dama, ya, merupakan mahasiswa yang berprestasi ya, merupakan mahasiswa aktif juga di organisasi dan perlu diketahui beliau juga sedang menjabat sebagai Ketua HMPS Filsafat Hindu. Baru waktu ini ya terpilih Baru tahun 13. sekarang ya tahun ini. Jadi setelah terpilih langsung diajak podcast Iya. untuk uji sejauh mana dia paham filsafat nih. Waduh, takut ini sedikit takut saya. Ya, itu dia Sobat Empu Kuturan. Jadi udah nggak salah lagi ya milih narasumber berbincang terkait filsafat. Nah, filsafat itu rada terdengar asing ya di beberapa kalangan, apalagi tamatan SMA ataupun SMK, apa sih sebenarnya itu filsafat? Nah, apalagi muncul paradigma-paradigma terkait filsafat itu bikin stres, bikin gila ya. Bahkan ada yang bilang mempelajari filsafat itu membuat kita ateis katanya. Nah, jadi muncul paradigma-paradigma di kalangan remaja, milenial bahwa filsafat itu dipelajari oleh orang tua saja, bukan nggak cocok untuk milenial. Nah, jadi kita di sini akan memberikan pemahaman ya agar merubahlah pola pikir dan penilaian terhadap filsafat. Jadi langsung saja untuk pertama kita akan membahas terkait pandangan atau pemahaman Ibu dan Kak Dama terkait apa sih itu filsafat dan mengapa kita penting untuk mempelajarinya. Mungkin dipersilakan, ladies first. Dari mana dulu? Oke, boleh. Oke, silakan. Mungkin Ibu. dari pakarnya terlebih dahulu. Ya. Gentle banget Dama ya, jadi mempersilahkan saya dulu gitu. Jadi gini, kalau kata orang tak kenal tak sayang gitu. Orang memberikan pandangan atau stigma terhadap filsafat seperti itu karena pada dasarnya mereka ya karena tidak kenal dengan apa itu filsafat kan gitu. Kalau kita lihat secara kenapa orang menganggap filsafat itu menjadi sesuatu yang barang aneh begitu. Pertama kalau kita membahas sesuatu tidak afdol gitu ya kalau kita tidak membahas dari apa sih itu filsafat secara etimologi dulu. Walaupun ini terkesan teoritis banget tapi memang penting untuk diketahui apa itu filsafat gitu. Secara etimologinya memang kalau dikaji pengertian filsafat itu berarti cinta akan kebijaksanaan, filosofia, sophein dan lain sebagainya. Jadi filsafat itu diidentikan dengan cinta dengan kebijaksanaan. Bijaksana itu yang seperti apa sih gitu. Jadi bijak di sini itu diartikan adalah mampu bernalar dengan baik. Jadi cinta kebijaksanaan itu diidentikan dengan cinta bernalar. Nalar itu adalah ketika kita mampu menggunakan instrumen dalam diri kita yaitu pemikiran kita untuk menggali sesuatu. Jadi gitu. Dan dengan filsafat itu untuk menghindarkan sebenarnya dari yang namanya fallacies itu atau kesalahan berlogika. Itu kalau kita lihat dari etimologinya, jadi teoritis banget ya gitu. Terus kalau kita lihat lagi filsafat itu mother of science. Mungkin kalau anak-anak filsafat sih sudah tidak asing lagi dengan istilah itu karena filsafat adalah asal mula dari segala ilmu pengetahuan yang ada. Jadi pada dasarnya ketika kita zaman dulu
kita percaya pada mitos, kemudian beralih kepada logos atau ilmu pengetahuan itu sendiri kan berasal karena filsafat itu kayak gitu. Dan juga kalau kita ngomongin filsafat memang kembali kepada mencari hakikat itu ya. Nah kita geser ke Dama deh biar kita sekalian uji sampai semester 5 sudah sejauh apa nih dia paham filsafat gitu. Oke, ya. Jadi kalau menurut saya itu ya, filsafat itu seperti ilmu dasar. Ilmu yang mendasari sebuah pengetahuan, baik itu pengetahuan dari suatu fenomena ataupun juga objek. Jadi di di filsafat itu kita membahas atau mempelajari mengenai apa sih yang melatar belakangi suatu apakah itu permasalahan, fenomena ataupun juga objek. Karena dari situ kita bisa mengetahui apa saja yang mesti kita lihat dari berbagai sudut pandang. Nah, di filsafat kita bisa dikatakan lebih peduli terhadap suatu fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi semisal kita ingin memahami, kita tidak melihat dia dari satu sudut pandang saja, tapi melihat dia dari sisi lain. Sama halnya seperti kita mungkin melihat tanaman misalnya kayak gitu. Jadi kita nggak melihat dari strukturnya dia yang berwarna hijau saja, tapi kita bisa lihat dari ternyata bentuk akarnya seperti ini, ternyata dia tuh menghasilkan bunga seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat filsafat itu bisa dikatakan dasar. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang melatar belakangi, apa sih proses-proses yang dialami gitu. Jadi filsafat itu sangat mendasar sekali, ilmu yang sangat mendasar sekali. Hal tersebut yang menjadikan kita untuk lebih peduli terhadap suatu entah itu fenomena ataupun objek ya. Jadi kalau lihat caranya Dama jawab itu udah paham filsafat banget ya. Udah nggak salah lagi ya Bu ya jadi narasumber ya. Oke, itulah rekan-rekan semua. Filsafat itu merupakan mother of science ya, merupakan ilmu dari semua ilmu gitu ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu penting nggak kira-kira untuk mempelajari filsafat ini? Kalau Dama sendiri setelah sekian lama bagaimana Dama? Oke, kalau saya sendiri memang sangat penting ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita lebih diajak memahami suatu permasalahan, objek dan juga fenomena itu lebih kritis gitu. Lebih kayak kita nggak memandang dia jadi dari satu sudut pandang aja, tapi dari berbagai sudut pandang. Itu sih yang menyebabkan kenapa sih itu penting. Samping itu juga kayak gimana ya, filsafat itu kayak kita diajak untuk memasuki sebuah dunia itu dari berbagai sisi, dari berbagai pintu. Itu yang menyebabkan kayak ini perlu deh dicoba ini filsafat gitu. Oke, mungkin lanjut ke Bu Vero. Jadi gini, kita harus pahami kita ini dalam era di mana informasi datang dari berbagai macam penjuru. Jadi kalau kita lihat fenomena sekarang, ketika information yang overloaded, jadi informasi yang datang terlalu banyak itu membuat kita itu kadang-kadang bingung mana informasi yang benar-benar bisa kita percaya, mana yang hoax gitu. Nah inilah pentingnya kita belajar filsafat ya Dama ya, bagaimana akhirnya informasi yang datang bisa kita pilah, kita lihat dari berbagai perspektif. Itu penting banget posisi filsafat. Jadi critical thinking yang ada di filsafat itu penting bagi kita, khususnya generasi muda, untuk memilah informasi yang masuk. Selain itu juga filsafat memiliki peranan yang strategis itu karena ada istilahnya inherited opinion. Jadi kalau kita di agama Hindu itu kita kenal anak mulekito gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita kaji kembali dengan filsafat, karena filsafat itu gunanya untuk melihat atau mensistematisasi kembali atau melogikakan kembali ajaran-ajaran, pandangan-pandangan yang sudah ada agar kita bisa paham dan kita tidak terjebak gitu, dalam istilahnya kayak kita tidak gampang dimanipulasi begitu. Iya, jadi kita kayak nggak kemakan satu sudut pandang aja kalau kita gini. Ya, di belajar filsafat seperti itu. Oke, berarti bukan hanya penting tetapi wajib ya untuk dipelajari. Jadi filsafat itu wajib untuk dipelajari. Nah, filsafat itu kan identik dengan pertanyaan ya, mempertanyakan dan terus mempertanyakan sampai mendapat hal yang benar gitu ya. Jadi kira-kira jika nanti diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari cukup membingungkan atau gimana, Bu? Mungkin Ibu atau Kak Dama dipersilakan. Siapa nih dulu? Boleh. Masa kita shoot sih? Gimana kalau saya terlebih dahulu? Boleh, silakan. Jadi filsafat itu sebenarnya nggak membingungkan ya, tapi lebih kita ini diajak meyakinkan
meyakinkan diri bahwa oh apa sih yang ada di depan kita itu memang benar adanya. Jadi kita nggak semata-mata melihat itu sebagai suatu bentuk yang benar-benar ribet. Kita ini diajak untuk memahami suatu hal itu kayak lebih beruntut gitu dari awal sampai akhirnya. Kadang-kadang kayak belajar filsafat kan mikir, kita terlalu gini, terlalu gimana sih dibilang ya. Otak kita diajak muter-muter, tapi ternyata enggak gitu. Kita diajak lebih lebih menghargai proses. Kita jadi tahu nih nggak cuman hasilnya aja, hasilnya seperti ini, tapi kita juga melihat dari di awal seperti ini, kemudian memasuki fase ini seperti ini. Jadi itu yang menyebabkan kita lebih bahwa yakin dari hasil ini ada proses yang jelas begitu. Keren nih. Soalnya dengan Dama aja udah cukup nih sebenarnya. Aduh. Langsung nilai A, Bu ya? Boleh. Jadi gini, tadi sebenarnya Dama sudah menjelaskan dengan sangat jelas banget ya. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa filsafat selalu diidentikan dengan tanda tanya. Karena kita pahami naluri manusia itu adalah rasa ingin tahu. Manusia itu pasti memiliki yang namanya sisi-sisi kuriositas ingin tahunya gitu. Sehingga ketika kita diskusi tentang filsafat seolah-olah itu membingungkan, padahal itu mengantarkan manusia pada nalurinya untuk selalu ingin tahu tadi gitu. Selain itu harus kita pahami bahwa manusia juga memiliki naluri untuk melakukan sesuatu dengan cepat. Jadi ngambil keputusan, melakukan sesuatu itu dengan cepat. Nah, filsafat itu mengajak kita untuk mengambil jarak dan berpikir sedikit lebih pelan. Jadi memikirkan sesuatu dengan cara yang lebih detail, sehingga sepertinya ini yang akhirnya membuat orang-orang itu merasa kebingungan. Padahal dengan kita mengambil jarak, terus berpikir dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif, itu akan membuat hasil yang kita pikirkan itu atau kesimpulan yang kita buat itu menjadi lebih logis dan akurat. Bayangkan kalau kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan secara cepat, walaupun itu naluri manusia ya, memang menginginkan sesuatu itu dengan cepat, itu akan menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat dan rentan bias. Bias itu tidak jelas gitu. Itulah yang membuat filsafat itu sebenarnya bukan bikin bingung, justru akan mempertegas, memperjelas dan membuat sesuatu itu lebih akurat. Walaupun ya kesannya jadinya membingungkan. Ya gitu kan, kita lebih lebih terbuka terkait proses ya Bu ya. Iya, biar kita nggak orang-orang cuma sekedar tahu hasilnya seperti ini tanpa mengetahui proses dan latar belakangnya seperti apa. Jadi emang filsafat itu diajak kita lebih memahami lebih dalam, lebih jelas akan prosesnya begitu. Iya, jadi kalau mau paham tentang itu, ya datang ke Empu Keteran gitu. Gabung ya bersama Come kami ya. Let's come and join us. Oke, jadi filsafat itu sebenarnya tidak membingungkan ya, justru membuat kita penasaran ya dan mengarahkan kita lebih menghargai sebuah proses. Jadi balik mungkin ke pribadi orang masing-masing, jika mau belajar, maka bingung itu akan dirubah menjadi sebuah kebenaran yang sesungguhnya mungkin ya. Benar sekali. Nilai A dia. Ya. Makasih Bu, makasih. Terima kasih Bu, oke. Nah sekarang mungkin lebih spesifik ke Bu Vero nih. Mau bertanya terkait bagaimana sih pendidikan secara formal filsafat di Indonesia Bu? Oke, jadi gini, kalau kita lihat, mungkin kalian pun menyadari ya bagaimana akhirnya filsafat menjadi sesuatu yang asing karena memang filsafat tidak diperkenalkan ketika kalian SMP, SMA, padahal filsafat menjadi hal yang penting karena ketika kalian dari masa SMA ke masa perkuliahan kan ada masa transisi nih. Yang awalnya kalian belajar di SMA ada hafalan segala macam, ketika kalian masuk ke bangku perkuliahan kalian harus memiliki nalar yang lebih tajam. Jadi bagaimana kalian menjelaskan, memahami sesuatu. Dan ini kayaknya belum dipahami oleh banyak orang bahwa filsafat memiliki peranan yang penting. Makanya kalau kalian cermati, di setiap jurusan prodi, filsafat menjadi salah satu mata kuliah awal. Jadi ada filsafat ilmu atau dikasih pengantar filsafat. Misalnya nih anak hukum pasti diajarin filsafat hukum karena filsafat pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting. Kalian sadar nggak kalau lulusan S3 luar negeri itu gelar belakangnya jadi PhD? Apa itu PhD? Itu kan philosophy of doctor. Jadi ternyata filsafat ini penting banget loh gitu. Cuma kita memang tidak menyadari itu. Makanya
jurusan-jurusan lain itu belajar filsafat karena apa? Karena filsafat penting gitu, walaupun tidak banyak disadari. Ya Damaya, dan ini Ya, semoga benar sekali. kalian bisa juga menjadi bagian untuk menyampaikan kepada banyak orang bahwa filsafat penting gitu. Jadi filsafat bukan ilmu yang nggak penting, orang berpikir aja hal-hal seperti itu sih, ya Damaya, atau mungkin Ya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan sama Ibu Viro tadi, bahwa emang filsafat itu emang apa namanya, kalau kita di awal perkuliahan pasti ketemu mata kuliah seperti itu kan, nggak hanya di prodi filsafat aja, tapi juga di prodi lain itu, seperti mungkin dari apa namanya, seperti pendidikan agama Hindu, juga bahasa Bali juga. Jadi kayak filsafat itu kayak memang pertama itu harus diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, jadi benar banget. Filsafat itu merupakan akar ya dari sebelum kita mempelajari lebih spesifik masing-masing prodi. Oke, tadi udah spesifik ke Bu Vero nih nanyanya, giliran ke Kak Dama. Nah, jadi di Baik. sini ingin bertanya nih, dari sekian banyaknya prodi yang ada di Staham Pukuteran, kenapa sih Kak Dama milihnya ke program studi filsafat, Kak? Oke, mau cerita dari pengalaman ini dulu atau dari Boleh mana? deh, pengalaman ya. Pasti karena pengalaman nih masuk ke prodi nih. Iya. Ini pengalamannya sebenarnya saya ini masuk ke prodi filsafat Hindu dan juga masuk ke Staham Pukuteran ini karena rekomendasi dari orang tua ya. Jadi awalnya dulu saya ini emang nggak ada rencana juga, karena waktu itu pada 2020 itu kan rencananya yang kuliah di apa namanya di Denpasar, tapi karena orang tua dan juga situasi kondisi corona, jadi orang tua juga merekomendasikan saya Ternyata untuk tamatan corona ya Bu ya. Ya. berarti orang tuanya ini sudah open minded, dia mengerti bahwa filsafat itu ilmu yang penting ya, sampai merekomendasikan gitu Iya. ya. Awalnya saya juga lumayan kebingungan ya kenapa apa namanya mempelajari filsafat, tapi setelah saya jalan-jalan dari semester 1 sampai semester 5, oh ternyata filsafat itu lumayan berguna ya. Jadi kayak kita ini bisa membedah suatu permasalahan itu dari berbagai proses yang ada begitu. Kayak misalnya saya di karena saya ini juga merupakan pelaku seni juga. Jadi filsafat itu bisa saya gunakan ketika saya mengonsep sebuah karya gitu. Ketika suatu saat saya berkarya, filsafat ini sebagai senjata di awal begitu. Apa yang mesti disajikan pada saat berkarya begitu. Oke, wah seru ya, cukup seru ya pengalamannya kenapa milih program studi filsafat Hindu. Apalagi dengan angkatan corona, tamatan corona lah bisa dibilang ya. Nah mungkin bisa dipaparkan sedikit Bu atau Kak Dama, mata kuliah secara umum di filsafat itu apa aja sih? Biar Sobat Pukuteran di rumah tahu, kita di filsafat itu mempelajari apa aja. Kalau kita ngomongin mata kuliah banyak ya sebenarnya, Oke, Dama banyak ya. banget ya. Jadi gini, sebelum nanti Dama milih nih mata kuliah yang Dama suka ya. Jadi pada dasarnya gini, karena kita sebagai institusi di bawah Kementerian Agama dan kita juga membawa label agama Hindu, itu tentu filsafat di sini itu filsafat Hindunya yang kita tekankan. Cuma ketika kita belajar filsafat Hindu, tidak mungkin dong kita hanya belajar filsafat Timur saja. Jadi tetap dibekali juga dengan pengetahuan mengenai filsafat Barat. Terus yang penting itu mata kuliah seperti logika, itu kan dasar banget ya untuk kita bisa berfilsafat, berpikir kritis. Logika itu kan mata kuliah yang sangat penting, walaupun banyak yang bilang mata kuliah logika itu berat, lebih berat dari matematika, tapi itu implementatif banget. Matematika muncul karena logika begitu. Jadi itu muncul juga mata kuliah logika, terus filsafat Hindu seperti Nyaya, Vedanta, Vaisesika, selain yang beraliran Astika juga ada Nastika kayak Jaina, ada Carwaka, ada Buddha. Nah ini udah paham nih dia nih, sudah melewati soalnya nih. Oke, mungkin dari sekian mata kuliah, Dama suka yang mana nih? Oke, kalau dari mata kuliah saya nggak tahu ya, karena di setiap mata kuliah itu kan ada ciri khasnya masing-masing. Kita bisa melihat, oh di sini kelebihannya, di sini kekurangannya, di sini kadang-kadang juga suka sama mata kuliah itu menyesuaikan dengan dosennya. Wow, ya ini udah bongkar-bongkar kartu nih. Aduh. Karena cintai dulu dosennya Bu, baru cintai mata kuliahnya. Seperti itu nggak sih? Bisa dibilang seperti itu mungkin ya. Tapi ya pada dasarnya kalau kita kuliah di sini harus mencintai mata kuliahnya terlebih dahulu gitu. Tapi tanpa adanya dosen juga kita nggak begitu mengerti mata kuliahnya gitu. Nah nyambung nih pertanyaannya Dama nih, karena Dama bilang
kadang-kadang mata kuliah itu kecintaan terhadap mata kuliah itu menyesuaikan dengan kecintaan terhadap dosennya. Nih saya kasih sedikit bocoran nih kalau kuliah di STA Negeri Empu Kuturan Singaraja. 1, dosennya muda-muda kayak saya lah. Jadi kalau kita itu antara dosen dengan mahasiswa lebih ke kakak adik kali ya. Ya lebih nyambung itu, kayak kita ngomong sedikit chemistry-nya nyambung gini Iya, kayak gitu. Lebih saudara ya, lebih enjoy ya Bu Lebih ya. enjoy, Ya, itu lebih 1. enjoy gitu sih. Terus yang kedua, kita rata-rata sudah program lagi melanjutkan perkuliahan ke studi doktoral. Jadi jangan ragu ngirain wah anak-anak filsafat, dosen-dosen filsafat ini dosen-dosen yang baru lulus S2 kemarin. Oh sorry, kita itu sudah program doktoral. Ada yang di UGM, ada yang di UHN, dan banyak juga yang memang sudah doktor. Jadi terjamin kualitas dosennya. Jadi kayaknya nggak perlu ada alasan deh Dama itu tidak suka sama dosennya gitu. Aduh, memang sudah udah dibuktikan sekali dari pendidikan dosennya bahwa wah emang dosen khususnya di STA Empu Kuturan Singaraja memang bukan dosen yang main-main gini. Oke, Sobat Empu Kuturan. Nah, jadi gabunglah ke prodi kita ya, ke filsafat. Jadi dosennya itu milenial, jadi lebih enjoy lah istilahnya diajak berkomunikasi, sharing ya tentang materi-materi. Mungkin selanjutnya itu pertanyaan tentang profil lulusan filsafat nih Bu. Jadi kan pasti banyak muncul pertanyaan, nanti setelah kita tamat belajar filsafat tuh jadi apa sih nanti? Masa nanti belajar kedewanan, nanti takutnya dia bilang kayak gitu Bu. Jadi diluruskan lah apa profil lulusan dari filsafat. Oke, jadi gini, sebenarnya ada satu hal yang penting yang harus kita sampaikan kepada baik itu calon mahasiswa ataupun yang sudah menjadi mahasiswa. Hal yang harus kita pahami dan tidak bisa kita pungkiri, bahwa pada dasarnya prodi apapun, jurusan apapun tidak pernah menjamin masa depan. Itu harus kita pahami dulu ya. Tetapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa kita berkuliah juga untuk meraih masa depan seperti itu. Nah, kenapa saya bilang prodi apapun tidak bisa menjamin masa depan? Karena ingat bahwa hal yang terjadi saat ini belum tentu akan terjadi di masa depan. Ada profesi-profesi yang ada sekarang tapi mungkin akan hilang di kemudian hari. Profesi-profesi yang dulu tidak ada dan ternyata ada saat ini gitu. Nah, untuk menghadapi hal ini itulah pentingnya filsafat. Filsafat selalu membuka ruang kritis kepada kita untuk menciptakan ide-ide kreatif seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa bayangan ketika kalian lulus dari filsafat, apa yang bisa kalian kerjakan kan gitu jadinya. Yang pertama yang bisa dilakukan oleh anak-anak filsafat pasca tamat adalah menjadi akademisi. Guru-guru pasraman, kebetulan lulusan kita sudah banyak yang menjadi guru pasraman. Baru lulus kemarin nih sudah diterima di pasraman sebagai staf pengajar. Terus saya contohnya misalnya saya S1 filsafat, S2 juga mengambil filsafat. Saya dosen, kayak gitu. Kalau boleh ngomong ya gitu, akademisi berarti kan ya itu. Terus bisa juga karena filsafat di STA Empu Kuturan ini kan dekat dengan filsafat Indo itu sendiri, jadi dekat dengan praktik-praktik ritual keagamaan. Jadi bisa menjadi konsultan agama, terus bisa menjadi ahli filsafat itu sendiri. Terus bagaimana juga anak-anak filsafat diberikan ruang untuk belajar berpikir kritis, otomatis bisa menjadi seorang peneliti. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa ditawarkan oleh filsafat ketika lulus dari prodi filsafat ini. Jadi walaupun tidak bisa menjamin masa depan, ingat prodi apapun kita harus realistis loh gitu. Cuma filsafat membuka peluang yang begitu banyak. Jadi tidak hanya kita bekerja di bidang itu, kita juga bisa menjadi entrepreneur yang menawarkan memang ide-ide kreatif, karena filsafat dilatih untuk itu begitu. Jadi ruang kritis kita gunakan untuk menciptakan sesuatu kayak gitu. Atau Dama mungkin cita-citanya menjadi apa nih? Jadi kayak saya gitu. Oke, kalau membahas cita-cita ini belum ada gambaran ya, tapi semoga saya berada di salah satu profil lulusan tadi ya. Ya harapan saya sekarang sih berharap jadi dosen terlebih dahulu ya, karena saya emang pada dasarnya juga suka berbicara juga di depan umum. Jadi mungkin dari filsafat ini mengasah saya untuk
apa-apa yang mesti disiapkan, apa saja yang juga diperlukan ketika saya menjadi apa yang yang saya cita-citakan begitu. Jadi harus berdasarkan dengan logika, etika dan juga estetikanya. Nah banget nih mata kuliahnya nih. Logika, estetika dan etika dan estetika. Tiba-tiba ingat sama visi misi kalian waktu mencalonkan diri jadi ini ya, ketua HMPS ya. Iya. Itulah dasar, Bu. Makanya menang, Bu. Oke, Sobat Empu Kuturan, jadi menjadi seorang tamatan dari filsafat itu tidak minim ya, melainkan banyak. Cuman emang balik ke garis tangannya masing-masing. Cuman setidaknya berusahalah menjadi salah satu profil lulusan yang terbaik nantinya di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Oke, selanjutnya itu mungkin bisa diberikan sedikit saran untuk sahabat atau Sobat Empu Kuturan yang ada di rumah yang ingin melanjutkan studinya agar tidak mempunyai pemikiran bahwa filsafat itu bikin stres, filsafat itu bikin gila, bahkan bikin ateis katanya Bu. Banyak pemikiran-pemikiran seperti itu. Mungkin dari Ibu dipersilakan. Justru saya mau melemparnya pertama ke Dhamma, karena Dhamma ini yang paling dekat ya dengan kalau menjelaskan mengenai yang tadi Sinta diskusikan itu gitu. Coba dari Dhamma dulu. Karena lebih milenial mungkin Bu. Milenial. Dari segi umur maksudnya Bu. Saya masih milenial sih gitu. Oke, dipersilakan Kak. Kenapa ini sangat penting gitu ya, kenapa harus dipelajari ya, karena seperti yang saya sudah paparkan tadi bahwa memang karena ini ilmu yang dasar, jadi memang harus diasah terlebih dahulu sebelum kita menemukan suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi gitu. Jadi kalau untuk mungkin rekan-rekan yang masih SMA belajar filsafat atau masuk di prodi filsafat ini memang sangat diperlukan sekali, karena mengingat juga di filsafat ini kan kita diajak untuk menyesuaikan dengan situasi kondisi, baik itu juga apakah masih ini relevan atau tidak. Jadi kayak ketika suatu saat kamu menghadapi suatu permasalahan dan kamu mempelajari filsafat, ada aturan-aturan sendiri ketika kamu menghadapi fenomena ataupun objek tersebut begitu ya. Jadi memang pada dasarnya filsafat ini memang dianjurkan untuk dipelajari ataupun ataupun gabung ke prodi ini begitu. Saya nambahin ya. Jadi dipersilakan. Dhamma tadi sudah menjelaskan. Saya sendiri sudah merangkum setidaknya ada 4 alasan kenapa siswa-siswi SMA harus gabung di prodi kita, jangan di prodi lain gitu ya. Eksklusif ini Bu ya, di prodi filsafat. Jadi yang pertama, kita belajar filsafat agar bisa menjadi seorang pemikir yang kritis. Menjadi seorang pemikir yang kritis, yang pertama kita tidak akan jadi orang yang mudah baper. Jadi dikit-dikit udah jadi perasaan segala macam, terus melakukan fallacies atau logical fallacies. Jadi disakitin sama 3 cowok langsung membuat overgeneralization, semua cowok sama saja. Di PHP-in gitu Bu ya. Jadi filsafat membuat kita lebih rasional, tidak mudah baper dan tidak mudah dimanipulasi oleh orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali filsafat bisa masuk ke segala bidang ilmu. Semua prodi, semua filsafat, semua mata kuliah, semua jurusan gitu, step awalnya pasti harus mempelajari filsafat. Jadi yuk gabung ke prodi filsafat. Terus yang ketiga, kembali bahwa filsafat membuka ruang-ruang untuk berpikir kritis, dan itu akan menimbulkan ide-ide kreatif. Semakin kritis seseorang, semakin open minded dia. Jadi dia bisa melihat berbagai macam peluang yang ada. Terus yang keempat, filsafat di Stah Empu Kuturan itu berkaitan dengan filsafat Hindu yang lekat sekali dengan praktik-praktik keagamaan Hindu. Jadi dengan kita mempelajari filsafat Hindu, memahami agama itu seperti apa, kita bisa menjadi bagian dari, kita bisa berkontribusi kepada masyarakat, bisa menjelaskan kepada masyarakat, dan setidaknya ketika beragama kita tidak hanya beragama yang hanya anak mulek itu tadi. Jadi kita memang paham apa yang kita lakukan, kita bisa jelaskan dan itu logis begitu. Iya, saya sangat setuju sekali sama apa yang dipaparkan tadi sama Ibu Vero, bahwa kalau kita ini khususnya di Bali kan banyak tradisi. Jadi dengan belajar filsafat kita bisa lebih terbuka terhadap suatu tradisi begitu. Jadi di mana agama Hindu itu sebagai pedomannya, dan dari ilmu-ilmu filsafat itu mencoba agar apakah
ajaran tersebut masih relevan di tradisi tersebut, karena pada dasarnya kan masyarakat di Bali memang yang menjalankan tradisi itu, jadi harus adanya pemahaman terlebih dahulu terkait apakah ini memang cocok atau tidak dipertahankan begitu. Jadi keyakinan yang sudah jalan itu kita telusuri kembali, Ya. bukan dengan tujuan kita meragukan Tuhan itu yang akhirnya membawa filsafat dengan istilah ateis tadi. Tetapi Iya. ketika kita memahami sesuatu secara lebih komprehensif, kita justru akan menjadi seseorang yang lebih memiliki kepercayaan yang lebih kuat gitu. Jadi kalau kita bertanya tentang sesuatu bukan berarti kita meragukan, tidak, tetapi kita ingin memperkuat, mempertebal keimanan kita. Itulah kenapa anak filsafat justru bukan menjadi anak yang ateis. Coba deh kita cek luaran mana sih dari anak filsafat yang pada akhirnya menjadi ateis. Tidak, justru dengan belajar filsafat kita mempertebal keimanan kita karena kita paham apa yang kita lakukan. Jadi tidak hanya itu dah yang tadi anak mulek itu yang kalau bahasa Inggrisnya Inggris gitu inherited opinion tadi. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan kayak gitu. Jadi dengan belajar filsafat biar nggak ada kata lagi nak mulek itu katanya Bu ya, ikut-ikut bawang lah istilahnya. Oke, nah ini Bu, banyak sekali pertanyaan yang muncul di anak muda ataupun generasi milenial yang baru tamat SMA ataupun SMK ya. Mereka itu sangat menghindari yang namanya belajar berfilsafat seperti yang sudah tadi disampaikan terkait paradigma-paradigma yang muncul. Nah, jadi mungkin bisa diberikan pemahaman kenapa sih anak SMA itu tamatan yang SMA ataupun SMK itu harus memilih filsafat, harus gabung ke kita nih. Bukan harus sih, diusahakanlah gabung ke kita nih. Dan gimana sih cara mengatasi paradigma-paradigma yang tidak baik lah istilahnya dalam menilai filsafat? Kalau saya sih bilangnya bukan menganjurkan lagi tapi wajib gabung di filsafat. Wah, harus Wajib banget. Ya. Yap, benar, wajib sekali itu. Iya. Jadi kalau saya dulu ya Damaya. Jadi kalau saya sih melihatnya lebih kayak gini. Memang kalau kita diskusi filsafat itu identiknya dengan pemikir, orang yang alisnya nyatu terus gitu ya, mikir kayak berpikir gitu, terus identik dengan orang-orang yang sudah tua begitu. Kembali kita harus pahami kita lagi ada dalam kondisi di mana informasi banyak banget masuk. Itu satu. Jadi dari kita baru bangun pegang HP udah ada berita yang kita tidak tahu dia benar-benar bisa dipercaya atau tidak, hal-hal seperti itu. Jadi dengan masuk filsafat kita bisa melihat segala informasi itu dari berbagai macam perspektif dan kita tidak gampang percaya dengan hook. Jadi kalau ada anak filsafat gampang percaya dengan hook, baru dapat info di grup WA keluarga langsung di-share kayak gitu, ya sudah sini kita kasih perkuliahan tambahan kali ya gitu. Jadi dengan kondisi yang memang sangat banyak informasi yang datang, kita dengan belajar filsafat kita bisa memilah mana informasi yang valid, mana yang tidak. Itu. Terus filsafat mengantarkan anak-anak muda itu untuk menjadi lebih menjadi lebih kreatif karena memang banyak hal yang dibuka lewat filsafat, lewat logika tadi itu, menghindarkan diri juga dari falesis atau kesalahan-kesalahan bernalar seperti itu. Jadi itulah penting dan wajib banget anak-anak muda itu belajar filsafat kayak gitu. Oke, saya setuju sekali dengan statementnya Bu Vero nih ya, karena pada dasarnya khususnya anak-anak SMA ya memang dianjurkan sekali untuk mempelajari filsafat, karena seperti kita ketahui kan SMA sudah masuk ke masa ya mau menuju dewasa nih, 17 tahun ke atas. Jadi kita ini harus meneliti sebuah permasalahan itu nggak dari sudut pandang aja. Kita juga harus mengetahui latar belakang yang membangun gitu, kenapa permasalahan itu bisa terjadi. Nah, dengan filsafat itu kita diajak untuk belajar lebih kritis, lebih memahami latar belakang atau dasar yang menjadi penyebab kenapa fenomena atau objek itu ada. Begitu. Jadi bisa dikatakan kayak kita ini mencoba untuk peduli, yang seperti saya katakan tadi, peduli akan hal-hal kecil yang siapa tahu nanti ke depannya bisa memiliki pengaruh besar. Jadi di filsafat itulah kita memahami atau mempelajari dan mengenal juga hal-hal kecil tersebut. Seperti itu dah. Dijeda langsung ya. Grogi saya ya.
Ya, jadi gitu ya rekan-rekan sobat Empu Kuturan yang ada di rumah. Jadi gabung nih sama kita nih di Filsafat. Di Filsafat akan dibimbing dan diajarkan untuk memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Oke. Nah, Bu, udah nggak kerasa nih waktunya penghujung acara. Tapi sebelum itu mungkin bisa diberikan closing statement lah. Gabunglah bersama kita di program studi Filsafat. Ini dari yang milenial kali ya. Oke. Berkobar-kobar biasanya semangatnya kalau masih milenial, Bu ya. Iya. Jadi untuk sobat Empu Kuturan yang menyaksikan podcast ini, jangan lupa come and join us ke program studi Filsafat Hindu, karena di Prodi Filsafat Hindu itu sendiri kita diajak untuk lebih membuka wawasan, lebih mempelajari atau mengenal lebih dasar apa sih yang mendasari suatu objek atau fenomena tersebut. Jadi kayak nggak ada salahnya ini mempelajari filsafat begitu. Jadi buat sahabat Empu Kuturan TV, adik-adik semua dimanapun berada, datang dan bergabunglah ke Prodi Filsafat Hindu Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja karena banyak hal yang ditawarkan. Wis, itu udah kayak sistem jual beli ya. Iya. Pertama, dosennya kece-kece, keren-keren kayak gitu. Yang kedua, ilmunya berguna banget. Jadi tidak hanya selama perkuliahan, tapi setelah kalian pasca kuliah itu juga akan tetap berguna. Bagaimana critical thinking kan kita tahu nih sudah menjadi hal yang esensial banget. Jadi menjadi hal yang penting di era globalisasi seperti saat ini. Oleh karena itu, mari gabung di program studi Filsafat Hindu biar tidak ketinggalan zaman dan paham dengan tradisi-tradisi yang sudah diwariskan oleh tetua-tetua kita dahulu. Yaps, benar sekali. Oke, nilai plusnya nanti ketemu Kak Dama sama Bu Vero. Siapa tahu bisa selfie bareng ya, Bu ya. Kalau kita malah punya dosen-dosen lain yang kece, lebih kece. Iya, juga mahasiswa banyak, juga banyak juga yang kece-kece juga. Iya, salah satunya Dama dan Sinta ini. Ini kebetulan juga mahasiswi dan mahasiswa kece kita. Jadi yuk datang dan bergabung di Prodi Filsafat Hindu. Oke, terima kasih Ibu dan Kak Dama. Tidak terasa Sobat Empu Kuturan kita sudah berada di penghujung acara. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja dan memilih program studi Filsafat Hindu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Empu Kuturan dan memohon maaf pastinya jika ada kesalahan selama saya memandu podcast kali ini. Saya Sinta Pratiwi pamit undur diri. Om Santi 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 Om.